Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang saya hormati Ketua Pengelola LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang saya hormati Ketua Prodi IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang saya hormati dosen pembimbing dan guru pamong, yang saya hormati panitia PPG IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Kristanto Nuruji, SPDI, mahasiswa PPG Sultan Amai Gorontalo, batch 3, NIM 2270-13181, program studi Pendidikan Agama Islam, unit kerja SLB Negeri Kabupaten Bualemo. Pada hari ini, tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran di SLB Negeri Kabupaten Bualemo dengan materi membaca surah Al-Kafirun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, bagaimana kabar adik-adik? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke. Tentunya sebelum belajar kita harus membacakan doa sebelum belajar. Ayo, siapa yang bisa membacakan doa sebelum belajar? Ya, Najir. Oke. Sebelum belajar maka kita bersama berdoa. Oke. Pada hari ini adik-adik ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Semua. Oke. Jadi pada hari ini setelah kita membacakan doa, kita menyanyikan lagu nasionalisme. Kenapa kita menyanyikan lagu nasionalisme? Karena apa? Ada yang bisa menjawab? Ya. Karena wajib kita tanamkan pada diri kita itu memiliki sifat kita atau nasionalisme wajib kita temukan pada diri kita. Oke, siapa yang bisa memimpin lagu ini? Bagi Munendri. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Lihat di layar sini. 1, 2, 3.
bagaimana penjelasan tentang surat Al-Kafirun ini. Nah, kita berada pada tujuan pembelajaran. Ini yang kita capai ya. Tujuan pembelajaran kita ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati PowerPoint yang saya tampilkan ini, peserta didik diharapkan dapat terbiasa membaca Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati PowerPoint ini dan video, setelah saya tampilkan video, peserta didik diharapkan dapat menghafal Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan baik dan benar. Yang ketiga, adik-adik melalui kegiatan mengamati PowerPoint ini, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan baik dan benar. Metode yang kami pakai pada kesempatan ini yaitu ceramah, make-a-match, dan demonstrasi. Di mana make-a-match ini adalah adik-adik sebentar akan diberikan tugas untuk memasangkan ayat. Secara ayat saya bagikan kartu ayat, kartu secara acak untuk adik-adik pasangkan pada burang nanti dan adik-adik akan tempelkan pada burang. Nanti setelah itu saya bagikan 2 kelompok. Nanti adik-adik perwakilan kelompok akan membaca dengan ayatnya dengan terjemahannya. Paham di sini? Ya. Paham? Ya. Oke. Ini materi kita tentang membaca surah Al-Kafirun. Oke. Adik-adik, sebelum kita melangkah lebih jauh, ada yang sudah hafal Quran surat Al-Kafirun itu? Ada yang sudah hafal? Sudah. Siapa yang sudah hafal? Angkat tangan. Oke, Hajir dulu. Berdiri Hajir. Kuat suara Hajir. Oke. Ya, silakan. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Oke, berikan aplaus untuk Hajir. Untuk menghafalkan atau mendemonstrasikan hafalan surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ayo silakan langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa antum 'abiduna ma a'budu wa ana 'abidu ma abadtum wa antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Oke, berikan aplaus. Oke, satu lagi Rijal. Silakan Rijal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallah. Sadaqallahul Oke, azim. berikan. Oke, adik-adik, itulah bunyi Quran surah Al-Kafirun yang sudah diwakilkan atau dibacakan oleh teman-teman kalian ya. Halo. Hai. Masih semangat? Baru bisa menghafal surat Al-Kafirun? Ya, belum ya? Oke. Nah, adik-adik sekalian, itulah pembacaan surah Al-Kafirun ya. Namun sebelum saya tampilkan video pembelajaran kita pada hari ini tentang surah Al-Kafirun, membaca dengan baik dan benar, mari kita baca sama-sama surat Al-Kafirun ini. Ikuti Pak Guru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ikuti Pak Guru, ikuti. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidun ma abattum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Oke, sudah paham adik-adik? Sadaqallahul azim. Oke, adik-adik sekalian, ini Pak Guru jelaskan dulu apa itu surah Al-Kafirun. Nah, ini surah Al-Kafirun ini turunnya di mana adik-adik? Di Mekah. Ya, turun di Mekah. Kenapa turun di Mekah? Ya, karena di sana tempat Nabi Muhammad SAW apa? Hah? Apa adik-adik? Ya? Lupa? Nah, ini surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109. Ya, surah Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109 dan terletak pada juz 30. Halo. Oke, surat Al-Kafirun ini adalah surah yang ke-109 yang terletak pada juz 30. Nah, surah ini terdiri atas berapa ayat? 6 ayat. 6 ayat. Oke. Nama surah ini kenapa dinamakan surah Al-Kafirun? Ya, orang-orang kafir karena apa? Diambil pada penggalan ayat yang pertama, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun. Adik-adik sekalian, ini surah Al-Kafirun ini menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai itu Tuhan. Namun Nabi Muhammad SAW itu tidak terpengaruh dengan bujukan dan rayuan oleh orang-orang kafir. Ini mari kita pahami arti demi artian per ayat. Ini mari kita pahami arti setiap ayat dari surah Al-Kafirun. Itu yang pertama, Qul ya ayyuhal kafirun. Mari perhatikan dulu. Ya, setelah ini kalian akan saya bagikan tugas. Saya bagi sebanyak 2 kelompok ya. Nanti lihat bertanya. Apakah masih ingat atau tidak? Nanti saya evaluasi pada terakhir mata pelajaran kita. Oke, artinya katakanlah wahai orang-orang kafir. Kenapa dikatakan oleh Muhammad begitu? Sebagai peringatan kepada orang kafir. Karena apa? Nabi Muhammad SAW itu berseru kepada orang-orang kafir. Karena kenapa? Orang-orang yang diingkari Tuhan yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa
maksud dari ayat pertama. Ya. Yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak apa? Akan menyembah apa yang kamu sembah. Maksud dari ayat ini adalah ayat kedua yaitu Nabi menegaskan bahwa dia tidak akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Siapa yang dimaksudkan dia di situ? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu Nabi Muhammad tidak mengikuti orang kafir, yaitu yang pertama itu menyembah berhala. Apa itu berhala? Ya, sejenis patung yang dibuat oleh manusia. Maka tidak wajib kita akan menyembah kepada apa? Berhala atau patung. Yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Artinya, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Maksud dari ayat ini adalah Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi mengatakan ya, Nabi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi mengatakan bahwa orang kafir bukanlah orang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan mereka ya. Akan tetapi orang-orang kafir tidak sama dengan orang Islam. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala tetapi menyembah berhala. Berhala di sini dimaksudkan apa? Yaitu sejenis patung yang dibuat oleh manusia. Yang ayat yang keempat, wala ana abidun ma abadtum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ini penjelasan dari ayat ini, yaitu Nabi Muhammad SAW menegaskan kembali bahwa sampai kapanpun beliau tidak akan pernah menjadi penyembah berhala seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Mekah. Yang kelima, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi apa? Penyembah apa yang aku sembah. Oke. Artinya ayat ini sama artinya dengan ayat yang tadi yang ketiga. Kenapa sampai berulang dua kali pada ayat ini? Karena apa? Ditegaskan, yaitu penegasan bahwa orang-orang kafir dan sampai kapanpun Nabi Muhammad SAW itu tidak akan mau mengakui dan tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasannya kenapa sampai pada surat Al-Kafir itu dua ayat itu sampai diulang sampai dua ayat. Maksudnya adalah ini sebagai penegasan bahwa Nabi Muhammad SAW sampai kapanpun tidak mengakui dan tidak menyembah kepada berhala. Karena apa? Berhala itu adalah sebuah patung yang dibuat oleh manusia. Yang keenam, lakum dinukum waliyadin. Namun ayat yang keenam ini adalah menjadi pelengkap dari semua ayat, yaitu untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maksud dari ayat ini, antara orang Islam dan orang kafir harus saling menghormati terhadap keyakinan masing-masing. Jadi tidak bisa kita apa? Saling mencemooh, saling apa? Saling apa? Mencela antara agama satu dan agama lain. Intinya kita berpatokan pada ayat 6, yaitu lakum dinukum waliyadin. Oke. Sebelum ke tugas, pengurahan tampilkan video ya. Video tentang ini membaca surat Al-Kafirun dengan benar ya. Ini coba perhatikan videonya. Nanti adik-adik akan
lihat artinya, lihat ayatnya. Mari sebentar kita akan menurutkan dan akan menyimpulkan pada kertas surat yang saya berikan. Berapa ayat kan? Oke, lihat sampai 2 kali saya anu. Oke. Lihat Nesia, jangan anu perhatikan. Oke. Sudah paham? Sudah paham? Halo? Sudah paham? Oke. Berarti sudah siap untuk mengerjakan tugas kelompok. Ya. Ingat ya, setelah itu kalian akan menyimpulkan ya. Kalian akan menyimpulkan surat Al-Kafirun ini. Bisa? Halo? Hai. Adik-adik, saya akan membagikan kelompok. Nah, kelompok 1, ketua kelompoknya yaitu Rijal. Kelompok 2 Rijal ya. Kelompok 1 itu Hadir, yang anggotanya Nesya, Sri, Fir dengan Marwan, Makuda dengan Nabil. Dan yang kedua Rijal, Fatia, Arul, Abdal dengan Alif, dan Tetole masuk di sini, di kelompok sini, di kelompok 1, asal dengan 6 orang. Ayo silakan bergabung masing-masing kelompok. Ayo silakan berbentuk kelompok. Ayo silakan. Saya berikan waktu 5 menit untuk menempelkan. Saya berikan waktu 5 menit untuk menempelkan. Ya. Saya berikan waktu 5 menit untuk menempelkan. Ayo Sri, Fatia, panggil dia. Boleh ya? Buat kelompok. Udah? Ini kelompok 1 ya. Ini tugasnya kelompok 1. Ya. Ini modelan ya. Mau diurutkan seperti yang jelaskan tadi. Ini ada 6 ayat. Ya. Ya. Tidak usah artinya, nanti dibaca saja artinya. Ini mengurutkan ayat kan? Mengurutkan ayat. Nanti Pak Guru mau pilih. Ini kelompok 2. Kelompok 2 kalian dibagi kelompok.
Sudah ambil anu, sudah ambil itu. Oke, apa? Mana dia penutup? Mana penutup? Penutup mana? Penutup mana? Mana? Kasih bagus, kasih rapi, ya. Pas apa yang kedua? Ya. Halo, kelompok 1. Semangat. Oke. Hati-hati mau tertukar ayat. Ya. Hati-hati mau tertukar ayat. Kalau tertukar ayat, salah. Ingus. Kalau dua mana? Ketawa-tawa dulu. Serius dalam hati. siapa yang bisa menyimpulkan dari ayat ini? Hajilah. Di kelompok sebelah, kelompok 2 yang bisa menyimpulkan ayat ini siapa? Ijalah. Ayat ini menjelaskan tentang apa begitu ya? Boleh Ijal? Boleh? Menyimpulkan dari ayat ini? Ya? Bisa? Bisa ya? Lihat saja artinya ya. Sudah? Saya berikan waktu lagi 3 menit. Ya? 3 menit. Ayat 1 itu. Jangan kasih tahu. Sudah bisa itu kalian. Kalian. Sudah sudah. Sudah? Oke. 1. Sudah? Selesai? Oke, tolong ditutup lemnya. Mana. Sudah? Sudah selesai tugasnya? Halo? Hai. Semangat. Dalam bentuk kelompok itu belum ada yang belum ada yang keluar dari kelompok, ya. Halo. Oke, siapa yang sudah bisa tampil? Kelompok berapa? Yang sudah bisa tampil? Oke, silakan Abdul, kelompok 2 ya. Yuk kita ke sini tuh. Oke. Yang sudah
tentang apa? Oke. Ayo silakan baca ayat per ayat yang itu. Ayo baca. Baiklah kami dari keluarga memaafkan begitu. Jangan dibuka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kami dari kaum kedua akan memaparkan hasil dari tugas kelompok begitu, kelompok kedua. Baru baca ayat artinya dibacakan oleh Fatia. Oke, boleh? Siapa guru? Oke, silakan Nata. Ya. Oke, bisa Rijal saja yang Rijal. Oke, Rijal yang baca. Rijal yang baca. Baiklah kami dari kelompok kedua akan memaparkan tugas kelompok kami, yaitu ayat pertama. Oke. Berdiri. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La na'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. La ana 'abidu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'budu. Lakum dinukum waliya din. Oke, artinya Sri, ya, berdiri. Artinya, yang kedua. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, berikan apa sobat kesimpulan ayat ini bagaimana ya? Kesimpulan ayat ini? Ya. Kesimpulan dari ayat ini menjelaskan tentang apa? Ya. Jadi Maknanya tentang orang-orang. Kenapa orang-orang kafir? Ya, disebutkan dalam ayat itu kenapa orang kafir? Yaitu mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak mau menyembah berhala. Alasannya kenapa? Karena berhala itu hanya apa? Berbentuk patung yang dibuat oleh siapa? Oke, manusia. Berikan apa untuk kelompok kedua? Oke, kelompok satu. Kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan membacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Wa la ana 'abidun ma abattum. Wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliya din. Sadaqallahul azim. Artinya, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku
menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi menyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Oke, kesimpulannya Rijal, Hadir. Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad menyuruh kepada orang-orang kafir untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah berhala atau sejenis patung yang disembah oleh manusia. Oke, berikan aplaus untuk Oke, adik-adik. Saya tarik kesimpulan dari adik-adik semua sudah pintar ya, sudah pintar memberikan kesimpulan. Halo. Dan sudah pintar untuk saya akhir pertemuan ini. Adik-adik akan mengerjakan LKPD. LKPD-nya itu dalam bentuk Google Form, ya. LKPD dalam bentuk Google Form. Nantinya adik-adik akan ini linknya ya, ini linknya. Nantinya adik-adik akan mengisi ini biarpun di mana, di rumah maupun di sekolah. Namun hasilnya akan masuk sama saya. Jadi ingat adik-adik ya, harus diisi ya, harus diisi ya. Harus diisi. Halo. Harus diisi. Ini harus diisi. Maksudnya adalah untuk apa? Untuk nilai. Ya. Ini harus diisi untuk demi nilai untuk apa? Pada materi Quran surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Ini bentuk formnya ya, formnya. Ini bentuk Google Formnya. Nanti adik-adik isi, ya. Nanti adik-adik isi sebentar pas sampai di rumah, atau masih ada waktu sebentar nanti adik-adik isi juga tidak apa-apa sekarang. Ini soal-soalnya, ya. Halo. Soal-soalnya ada 5 soal dan adik-adik akan mendapatkan jawabannya langsung ya. Dapat berapa semua? Oke? Oke. Sudah? Paham dalam pengisian soal ini dalam LKPD dalam bentuk Google Form? Paham? Oke, dikerjakan ya. Oke, saya berikan waktu sampai 20 menit untuk mengisi itu. Oke, adik-adik, kita masuk pada sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan akhir materi ini tentang surat Al-Kafirun? Ya? Oke, belum ada. Oke, Pak Guru akan menyimpulkan materi ini yaitu tentang surat Al-Kafirun, yaitu tentang orang-orang kafir. Di mana orang-orang kafir ini sampai diulang pada 2 ayat itu ya. Ayat ketiga dan ayat ke-5 ya. Itu tentang wahai Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ya. Dan ayat Quran surat Al-Kafirun ini turun di kota Mekah. Dan surah ini terdapat pada juz 30, surah yang ke-109. Oke, sampai di situ ada yang bertanya? Tidak ada? Oke. Sebelum kita tutup, berarti kita sudah selesai pembelajaran kita pada hari ini. Dan setelah belajar kita membacakan doa apa? Tadi sudah baca doa belajar. Ini doa sesudah belajar. Oke. Siapa yang bisa memimpin doanya? Oke, Ijaz bisa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Siapa bisa pimpin? Ijaz bisa? Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai.